Aku tidak membalas saat dihina di depan semua orang, bukan karena aku lemah, tapi karena aku sudah menyiapkan sesuatu yang akan membuat mereka semua diam. Awal semua berubah. Aku masih ingat dengan sangat jelas bagaimana semuanya mulai terasa berbeda, bukan karena sesuatu yang besar atau mencolok, tapi justru karena hal-hal kecil yang perlahan berubah tanpa aku sadari sejak awal pernikahanku. Awalnya, aku berpikir bahwa semua ini hanya soal penyesuaian, menjadi bagian dari keluarga baru, tinggal di rumah yang bukan milikku, dan mencoba memahami kebiasaan serta cara berpikir orang-orang yang sebelumnya tidak pernah menjadi bagian dari hidupku. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa semua pasangan pasti melewati fase ini, fase di mana semuanya terasa asing sebelum akhirnya menjadi biasa. Namun ternyata, tidak semua hal bisa menjadi biasa. Sejak aku dan suamiku memutuskan untuk tinggal sementara di rumah orang tuanya, aku sudah menyiapkan diri untuk menghadapi berbagai kemungkinan, termasuk perasaan tidak nyaman atau batasan yang mungkin tidak bisa aku kendalikan. Tapi yang tidak pernah aku bayangkan adalah bagaimana sesuatu yang seharusnya hanya bersifat sementara itu justru berubah menjadi alasan untuk menilai, membandingkan, bahkan merendahkanku secara perlahan. Awalnya sangat halus. Hampir tidak terasa. Komentar-komentar kecil yang terdengar seperti candaan, tapi jika dipikirkan lebih dalam, mengandung makna yang tidak sederhana. Seperti saat mertuaku berkata bahwa hidup mandiri itu penting, tapi dengan nada yang seolah menyiratkan bahwa aku belum sampai di titik itu. Atau ketika beliau membandingkan dengan orang lain yang seusia kami tapi sudah memiliki rumah sendiri, seolah itu adalah ukuran utama dari keberhasilan seseorang. Aku mencoba tersenyum, mengangguk, menganggap itu hanya sebagai obrolan biasa. Karena aku tidak ingin membuat suasana menjadi tidak nyaman. Karena aku ingin menjadi menantu yang bisa diterima. Dan mungkin, karena aku belum benar-benar sadar bahwa itu adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Hari demi hari berlalu, dan komentar-komentar itu mulai berubah. Tidak lagi hanya sekadar sindiran halus, tapi mulai terasa lebih langsung, lebih jelas, dan lebih sulit untuk diabaikan. Setiap kali topik tentang rumah muncul, entah itu dari televisi, tetangga, atau percakapan keluarga, selalu ada satu arah yang sama, mengarah kepadaku. Bukan dengan menyebut namaku secara langsung, tapi cukup jelas untuk membuatku tahu bahwa aku sedang dibicarakan. Aku mulai merasa tidak nyaman. Bukan hanya karena apa yang dikatakan, tapi karena bagaimana itu dikatakan. Nada suara, cara melihat, dan jeda-jeda kecil setelah kalimat itu diucapkan. Semua terasa seperti penegasan bahwa aku belum cukup. Aku mencoba untuk tetap fokus pada apa yang bisa aku lakukan. Aku tahu kondisi kami. Aku tahu perjuangan yang sedang kami jalani. Dan aku tahu bahwa memiliki rumah bukan sesuatu yang bisa didapatkan dalam waktu singkat. Tapi entah kenapa, semua itu tidak pernah cukup untuk menghilangkan perasaan yang terus tumbuh di dalam diriku. Perasaan bahwa aku sedang dinilai, diukur, dan dibandingkan. Yang lebih membuatku lelah adalah kenyataan bahwa aku tidak bisa benar-benar menghindarinya. Karena aku tinggal di tempat yang sama, berada di ruang yang sama, dan mendengar hal yang sama, hampir setiap hari. Aku mulai memperhatikan perubahan kecil dalam diriku sendiri. Aku jadi lebih banyak diam. Lebih sering menahan diri untuk tidak ikut dalam percakapan. Dan lebih memilih menghindar daripada harus mendengar hal yang sama berulang kali. Bukan karena aku tidak kuat, tapi karena aku lelah. Lelah harus berpura-pura tidak tersinggung. Lelah harus tetap terlihat baik-baik saja. Dan lelah harus terus meyakinkan diri bahwa semua ini tidak seburuk yang aku rasakan. Di sisi lain, suamiku tetap seperti biasa. Tenang, tidak banyak bicara, dan seolah tidak benar-benar melihat apa yang sedang terjadi. Aku tidak tahu apakah dia benar-benar tidak menyadarinya, atau dia hanya memilih untuk tidak mempermasalahkannya. Namun semakin lama, aku mulai merasakan sesuatu yang lebih berat dari sekadar hinaan atau sindiran.
Aku merasa sendirian. Sendirian dalam memahami situasi ini. Sendirian dalam menahan semuanya. Dan sendirian dalam mencoba tetap kuat. Suatu sore, aku duduk di ruang tengah, mendengarkan percakapan yang lagi-lagi membahas tentang seseorang yang baru saja membeli rumah, dan seperti biasa, arah pembicaraan itu perlahan kembali mengarah pada topik yang sama. Tentang kemandirian, tentang tanggung jawab, dan tentang bagaimana seharusnya sebuah keluarga hidup. Aku tidak mengatakan apa-apa. Aku hanya duduk di sana, mendengarkan. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak lagi mencoba menyangkal perasaanku sendiri. Karena di saat itu, aku akhirnya mengerti, ini bukan sekadar obrolan. Ini bukan sekadar candaan. Ini adalah cara mereka melihatku. Dan sejak saat itu, semuanya mulai terasa berbeda. Kalimat yang menyakitkan. Setelah aku mulai menyadari bahwa semua komentar itu bukan sekadar candaan biasa, ada sesuatu dalam diriku yang perlahan berubah, karena aku tidak lagi mendengar kata-kata mereka sebagai obrolan ringan, melainkan sebagai penilaian yang terus diulang, seolah mereka ingin memastikan bahwa aku benar-benar memahami posisi mereka terhadapku. Dan sejak saat itu, semuanya terasa lebih jelas. Kalimat-kalimat yang dulu terasa samar kini terdengar lebih tajam, lebih langsung, dan tidak lagi berusaha disamarkan sebagai gurauan. Suatu pagi, saat kami sedang sarapan bersama, topik tentang rumah kembali muncul seperti biasanya. Tidak ada yang benar-benar memulai secara sengaja, tapi entah bagaimana pembicaraan itu selalu berakhir di tempat yang sama. Mertuaku mulai bercerita tentang anak dari temannya yang baru saja membeli rumah sendiri di usia yang tidak jauh berbeda denganku, dengan nada bangga yang tidak disembunyikan. Aku masih mencoba bersikap biasa. Masih mencoba tersenyum. Masih mencoba tidak terlalu memikirkan kemana arah pembicaraan itu akan pergi. Namun seperti yang sudah bisa kutebak, pembicaraan itu tidak berhenti di sana. Dengan nada yang terdengar santai, tapi penuh makna, beliau berkata bahwa hidup itu harus punya arah, dan salah satu tanda bahwa seseorang sudah benar-benar siap berkeluarga adalah ketika dia mampu menyediakan tempat tinggalnya sendiri. Kalimat itu diucapkan sambil tetap makan, seolah tidak ada yang istimewa. Namun bagi aku, kalimat itu terasa seperti ditujukan langsung. Aku menunduk sedikit, mencoba tetap tenang, mencoba tidak menunjukkan apapun. Namun di dalam diriku, sesuatu mulai terasa tidak nyaman. Aku berharap percakapan itu berhenti. Tapi ternyata belum. Beliau melanjutkan dengan mengatakan bahwa terlalu lama tinggal di rumah orang tua bukanlah hal yang baik, karena itu bisa membuat seseorang menjadi terbiasa bergantung dan sulit berkembang. Dan kali ini, tidak ada lagi yang disembunyikan. Kalimat itu jelas, terarah, dan tidak lagi bisa dianggap kebetulan. Suasana meja makan tiba-tiba terasa berbeda. Ini, tapi bukan sunyi yang nyaman. Sunyi yang membuat setiap detik terasa lebih panjang. Aku masih diam. Tidak membalas. Tidak mengangkat kepala. Bukan karena aku tidak punya jawaban. Tapi karena aku tahu, apapun yang aku katakan, tidak akan mengubah cara mereka melihatku. Yang lebih membuatku semakin sulit untuk menahan semuanya adalah satu hal. Suamiku ada di sana. Duduk tidak jauh dariku. Mendengar semuanya, namun seperti biasanya, dia tidak mengatakan apa-apa. Tidak membela. Tidak menenangkan. Tidak juga mencoba mengalihkan pembicaraan. Dia hanya diam. Dan diam itu, terasa jauh lebih menyakitkan dari kata-kata apapun. Karena di momen itu, aku tidak hanya merasa disudutkan. Aku merasa ditinggalkan. Aku mencoba menarik napas pelan, menenangkan diri, memastikan ekspresiku tetap terlihat biasa, meskipun di dalam kepalaku semuanya mulai penuh. Aku tidak ingin membuat suasana semakin buruk. Aku tidak ingin terlihat lemah. Dan mungkin, aku masih berharap bahwa semua ini akan berhenti dengan sendirinya. Namun harapan itu tidak bertahan lama. Karena beberapa saat kemudian, mertuaku menambahkan satu kalimat lagi.
Kalimat yang terdengar sederhana, tapi langsung menghantam. Beliau berkata bahwa hidup itu bukan hanya tentang bertahan, tapi tentang membuktikan bahwa kita mampu berdiri sendiri tanpa harus terus bergantung pada orang lain. Dan kali ini, beliau menatap ke arahku. Langsung, tanpa ragu, tanpa perlu menyebut namaku. Semua sudah jelas. Aku tidak lagi bisa berpura-pura bahwa ini bukan tentangku. Karena cara beliau melihat, sudah menjelaskan semuanya. Aku merasakan dadaku mulai sesak, bukan karena aku tidak mampu menerima kenyataan, tapi karena aku tahu bahwa mereka tidak pernah benar-benar melihat apa yang sudah aku lakukan selama ini. Mereka tidak melihat usaha, tidak melihat perjuangan, tidak melihat proses. Yang mereka lihat hanya satu hal, hasil. Dan karena hasil itu belum terlihat, aku dianggap belum cukup. Aku perlahan mengangkat kepala, mencoba tetap tenang, mencoba tidak menunjukkan apa yang sebenarnya aku rasakan, lalu kembali fokus pada makananku yang sudah tidak lagi terasa apa-apa. Suasana kembali seperti biasa setelah itu. Percakapan berpindah ke topik lain. Seolah tidak terjadi apa-apa. Seolah tidak ada yang baru saja disampaikan. Namun bagiku, semuanya sudah berbeda. Karena kalimat-kalimat itu tidak berhenti di meja makan. Mereka ikut bersamaku. Terus terngiang. Terus mengulang. Dan semakin aku mencoba melupakannya, semakin jelas aku menyadari satu hal. Ini bukan akan berhenti. Ini akan terus terjadi. Selama aku masih berada di posisi yang sama. Dan di saat itulah, untuk pertama kalinya, aku mulai berpikir. Sampai kapan aku harus terus seperti ini? Diamnya suamiku. Setelah kejadian di meja makan itu, setelah kalimat-kalimat yang tidak lagi bisa aku anggap sebagai candaan mulai diucapkan dengan begitu jelas, ada satu hal yang terus menggangguku lebih dari apapun, bukan hanya kata-kata mertua, tapi diamnya suamiku di tengah semua itu. Aku mencoba memahami, mencari alasan, meyakinkan diriku bahwa mungkin dia hanya tidak ingin memperbesar masalah, atau mungkin dia merasa semua ini masih dalam batas wajar, atau bahkan, mungkin dia tidak benar-benar menyadari apa yang sedang terjadi. Tapi semakin aku memikirkannya, semakin sulit bagiku untuk menerima semua itu sebagai alasan. Karena dia ada di sana. Dia mendengar semuanya. Dan dia memilih untuk tidak melakukan apapun. Malam itu, setelah semua aktivitas selesai dan suasana rumah mulai tenang, aku duduk di ujung tempat tidur, mencoba mengumpulkan keberanian untuk membuka pembicaraan yang sebenarnya sudah lama ingin aku sampaikan. Suamiku berada tidak jauh dariku, sibuk dengan ponselnya seperti biasa, seolah hari itu berjalan tanpa sesuatu yang perlu dipikirkan lebih jauh. Aku menatapnya sejenak, menunggu, berharap mungkin dia akan mulai lebih dulu. Mungkin dia akan bertanya apakah aku baik-baik saja. Atau setidaknya, mengakui bahwa apa yang terjadi tadi bukan hal yang seharusnya dianggap biasa. Tapi tidak ada. Dia tetap diam. Dan disitulah aku akhirnya mengerti, jika aku tidak memulai, maka tidak akan ada yang berubah. Aku menarik napas pelan, lalu mulai berbicara dengan suara yang kuusahakan tetap tenang, meskipun di dalam diriku ada banyak hal yang ingin keluar sekaligus. Aku mengatakan bahwa apa yang terjadi tadi pagi membuatku tidak nyaman. Bahwa cara ibunya berbicara bukan lagi sekadar saran, tapi sudah terasa seperti merendahkan. Aku tidak menyalahkan, tidak menuduh. Aku hanya menjelaskan apa yang aku rasakan. Dia berhenti sejenak, tidak lama, lalu menoleh ke arahku. Dan untuk beberapa detik, aku melihat sesuatu di wajahnya. Bukan empati, bukan juga kemarahan, tapi kebingungan. Seolah dia tidak sepenuhnya mengerti kenapa aku merasa seperti itu. Dia mengatakan bahwa aku mungkin terlalu sensitif, bahwa ibunya hanya berbicara apa adanya, bahwa tidak ada maksud untuk menyakiti. Kalimat itu sederhana, tapi dampaknya tidak sederhana. Karena di saat itu juga, aku merasa seperti perasaanku tidak dianggap.
Seperti apa yang aku rasakan, tidak cukup penting untuk dipahami. Aku mencoba menjelaskan lagi. Lebih pelan. Lebih hati-hati. Aku mengatakan bahwa ini bukan hanya tentang satu kejadian, tapi tentang hal yang terus berulang, tentang bagaimana aku mulai merasa tidak nyaman berada di rumah ini. Namun responnya tetap sama. Dia tidak melihatnya sebagai masalah besar. Dia menganggap semua itu sebagai hal yang wajar dalam sebuah keluarga. Dan disitulah sesuatu dalam diriku benar-benar berubah. Karena aku mulai menyadari bahwa aku dan dia tidak melihat hal yang sama. Aku melihat luka. Dia melihat hal biasa. Aku merasakan tekanan. Dia menganggap itu sebagai proses. Dan perbedaan itu membuatku merasa semakin sendirian. Percakapan itu tidak berlangsung lama. Bukan karena selesai, tapi karena tidak ada lagi yang bisa dibicarakan. Kami berhenti di tengah. Tanpa solusi. Tanpa kesepahaman. Hanya diam. Namun kali ini, diam itu berbeda. Bukan diam yang tenang, tapi diam yang penuh jarak. Aku berbaring membelakanginya, menatap ke arah dinding, sementara pikiranku terus berputar, mencoba memahami bagaimana mungkin seseorang yang seharusnya menjadi tempatku bersandar justru tidak melihat apa yang aku alami. Dan semakin aku memikirkannya, semakin jelas satu hal. Aku tidak bisa terus bergantung pada dia untuk hal ini. Bukan karena dia tidak peduli, tapi karena dia tidak melihat. Dan jika dia tidak melihat, maka dia tidak akan bertindak. Malam itu terasa panjang. Lebih panjang dari biasanya. Bukan karena aku tidak bisa tidur, tapi karena pikiranku tidak berhenti. Aku mulai mempertanyakan banyak hal. Tentang posisiku di rumah ini, tentang hubungan kami, dan tentang sejauh mana aku bisa bertahan dalam keadaan seperti ini. Namun di tengah semua itu, satu hal mulai muncul dengan perlahan. Kesadaran bahwa jika aku ingin sesuatu berubah, aku tidak bisa menunggu orang lain untuk melakukannya. Aku harus mulai dari diriku sendiri. Aku tidak tahu bentuknya seperti apa. Aku tidak tahu kapan waktunya. Tapi aku tahu, aku tidak bisa terus berada di titik ini. Karena setiap hari yang kulewati seperti ini, hanya akan membuatku semakin kehilangan diriku sendiri. Dan aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Dipermalukan di depan keluarga. Aku tidak pernah benar-benar siap untuk hari itu, meskipun jauh di dalam diriku, aku sudah tahu bahwa sesuatu seperti ini hanya tinggal menunggu waktu. Karena selama ini semua hanya disampaikan dalam lingkup kecil, dalam percakapan sehari-hari, dalam momen-momen yang bisa aku hindari atau setidaknya aku tahan sendiri. Tapi hari itu berbeda. Hari itu tidak hanya melibatkan kami. Hari itu melibatkan banyak orang. Keluarga besar berkumpul di rumah untuk sebuah acara sederhana, sesuatu yang seharusnya menjadi momen hangat, penuh tawa, dan kebersamaan, tapi entah kenapa sejak pagi aku sudah merasakan sesuatu yang tidak nyaman, seperti firasat yang sulit dijelaskan. Rumah terasa lebih ramai dari biasanya. Suara percakapan bersahutan. Tawa terdengar dari berbagai sudut. Semua terlihat normal. Semua terlihat baik-baik saja. Tapi di dalam diriku, ada kegelisahan yang tidak bisa aku abaikan. Aku mencoba tetap menjalani semuanya seperti biasa, membantu di dapur, menyapa keluarga yang datang, tersenyum, dan berusaha menjadi bagian dari suasana itu, meskipun pikiranku tidak benar-benar tenang. Sampai akhirnya, momen itu datang. Kami semua berkumpul di ruang tengah, duduk bersama, berbincang ringan tentang berbagai hal, pekerjaan, kehidupan, dan tentu saja, keluarga. Topik itu berpindah dengan cepat dari satu hal ke hal lain, sampai akhirnya seseorang menyinggung tentang rumah, tentang siapa yang sudah punya, tentang siapa yang sedang berencana membeli. Dan seperti yang sudah bisa kuduga, arah pembicaraan itu perlahan bergerak ke satu titik. Aku. Mertuaku mulai berbicara. Awalnya masih terdengar biasa. Beliau menceritakan tentang pentingnya memiliki rumah sendiri,
tentang bagaimana itu menjadi simbol kemandirian, dan bagaimana sebuah keluarga seharusnya memiliki tempat tinggal yang jelas. Aku masih diam. Masih mencoba tidak terlalu memikirkan kemana arah ini akan pergi. Namun beberapa detik kemudian, semuanya berubah. Dengan suara yang cukup keras untuk didengar semua orang di ruangan itu, beliau mengatakan bahwa tidak semua orang siap membangun keluarga, terutama jika masih bergantung pada orang tua dan belum bisa menyediakan rumah sendiri. Dan di saat itu juga, semua mata mulai bergerak. Beberapa orang menoleh ke arahku. Beberapa hanya diam. Tapi suasana di ruangan itu berubah. Aku bisa merasakannya. Aku duduk di sana, diam, tidak bergerak, tidak berbicara. Tapi di dalam diriku, semuanya terasa seperti berhenti. Aku tahu kalimat itu ditujukan padaku. Tidak perlu disebutkan namaku. Tidak perlu dijelaskan. Semua sudah jelas. Dan yang membuat semuanya terasa jauh lebih berat, adalah cara beliau mengatakannya. Bukan dengan marah. Bukan dengan emosi. Tapi dengan nada santai. Seolah itu hanya fakta. Seolah itu hal yang wajar untuk diucapkan di depan banyak orang. Beberapa orang mencoba tertawa kecil, mungkin untuk mencairkan suasana, mungkin juga karena mereka tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Tapi bagiku, tidak ada yang lucu. Aku bisa merasakan wajahku mulai panas. Dadaku terasa sesak. Dan untuk beberapa detik, aku benar-benar tidak tahu harus melakukan apa. Aku ingin menjawab. Aku ingin membela diri. Aku ingin mengatakan bahwa aku tidak seburuk itu. Bahwa aku sedang berusaha. Bahwa aku tidak tinggal diam. Tapi semua kata-kata itu berhenti di tenggorokanku. Tidak keluar. Karena aku tahu, ini bukan tentang siapa yang benar atau salah. Ini tentang bagaimana mereka sudah melihatku sejak awal. Dan apapun yang aku katakan, tidak akan mengubah itu dalam satu momen. Aku melirik ke arah suamiku. Dan disitulah, rasa sakit itu kembali. Dia duduk di sana. Diam. Tidak mengatakan apa-apa. Tidak melihat ke arahku. Tidak juga mencoba mengalihkan pembicaraan. Seolah dia memilih untuk tidak terlibat. Dan di saat itu juga, aku benar-benar merasakan sesuatu yang selama ini hanya samar. Aku sendirian. Di tengah banyak orang. Aku menarik napas perlahan, mencoba mengendalikan diriku, mencoba memastikan bahwa aku tidak menunjukkan apa yang sebenarnya aku rasakan. Aku tidak ingin menangis. Tidak di sini. Tidak di depan mereka. Jadi aku memilih untuk diam. Aku menunduk sedikit, lalu tersenyum tipis, seolah semuanya baik-baik saja, seolah aku tidak terpengaruh, meskipun di dalam diriku, semuanya sedang berantakan. Percakapan itu akhirnya beralih ke topik lain. Suasana kembali seperti semula. Orang-orang kembali berbicara, tertawa, dan melanjutkan aktivitas mereka. Seolah tidak terjadi apa-apa. Seolah tidak ada yang baru saja dipermalukan di tengah ruangan itu. Tapi bagiku, momen itu tidak akan pernah hilang. Karena di saat itu, aku tidak hanya merasa direndahkan. Aku merasa kehilangan sesuatu. Rasa dihargai. Rasa dilihat. Dan mungkin, rasa memiliki. Aku duduk di sana beberapa saat lagi. Sebelum akhirnya perlahan berdiri dan berjalan ke arah dapur, menjauh dari keramaian, menjauh dari tatapan, dan menjauh dari semua hal yang membuatku harus berpura-pura kuat. Dan di saat itu juga, satu hal mulai terasa semakin jelas. Aku tidak bisa terus seperti ini. Aku hanya diam. Setelah kejadian di ruang tengah itu, setelah semua tatapan yang sempat mengarah padaku dan kata-kata yang masih terus terngiang di kepalaku, aku memilih untuk menjauh sejenak dari keramaian, bukan karena aku ingin lari, tapi karena aku butuh ruang untuk menenangkan diri sebelum semuanya benar-benar meluap. Aku berdiri di dapur, memegang gelas kosong yang sebenarnya tidak benar-benar ingin aku gunakan, hanya untuk memberi alasan pada diriku sendiri agar tetap terlihat sibuk, agar tidak ada yang bertanya,
agar tidak ada yang menyadari bahwa aku sedang berusaha menahan sesuatu. Suara tawa masih terdengar dari ruang tengah. Percakapan masih berjalan seperti biasa. Seolah tidak ada yang baru saja terjadi. Seolah apa yang diucapkan tadi hanyalah bagian kecil dari obrolan biasa. Namun bagiku, tidak ada yang biasa. Aku mencoba menarik napas perlahan, mengatur ritme jantungku yang masih belum stabil, dan untuk beberapa detik, aku hanya berdiri diam, menatap kosong ke arah meja dapur. Aku tidak menangis. Aku tidak marah. Tapi justru itu yang membuat semuanya terasa lebih berat. Karena semua yang aku rasakan, tertahan. Aku tahu aku punya banyak hal yang bisa aku katakan. Aku tahu aku bisa membela diriku sendiri. Aku tahu aku bisa menjelaskan bahwa semua ini tidak sesederhana yang mereka pikirkan. Bahwa memiliki rumah bukan hanya soal kemauan. Bahwa ada proses. Ada perjuangan. Ada hal-hal yang tidak mereka lihat. Tapi di momen itu, aku memilih untuk tidak mengatakan apa-apa. Bukan karena aku tidak mampu. Tapi karena aku sadar satu hal. Ini bukan tempat untuk membuktikan apapun. Apapun yang aku katakan di sana, di depan mereka, hanya akan menjadi perdebatan. Dan aku tidak ingin itu. Aku tidak ingin terlihat seperti sedang membela diri dengan emosi. Aku tidak ingin memberikan mereka alasan untuk menganggap bahwa aku tidak bisa mengendalikan diriku. Jadi aku memilih diam. Namun kali ini, diamku berbeda. Ini bukan diam karena aku lemah. Ini bukan diam karena aku tidak punya pilihan. Ini diam yang sadar. Diam yang memilih untuk tidak bereaksi. Karena aku tahu, reaksiku bukan jawaban yang mereka butuhkan. Aku menatap pantulan diriku di kaca kecil di dapur, dan untuk beberapa detik, aku benar-benar melihat diriku sendiri, bukan sebagai menantu, bukan sebagai seseorang yang sedang dinilai, tapi sebagai diriku sendiri yang sedang berusaha bertahan. Dan di saat itu juga, aku mulai menyadari sesuatu yang selama ini mungkin aku abaikan. Aku sudah terlalu sering menahan, terlalu sering mengalah. Terlalu sering mencoba memahami orang lain, tanpa benar-benar memperhatikan diriku sendiri. Dan mungkin, ini saatnya berhenti. Bukan berhenti peduli, tapi berhenti membiarkan diriku terus berada di posisi yang sama. Aku menghembuskan napas panjang, lalu perlahan menegakkan tubuhku, mencoba mengembalikan kendali atas diriku sendiri, mencoba memastikan bahwa aku tidak larut terlalu dalam perasaan yang justru bisa melemahkanku. Beberapa saat kemudian, aku mendengar langkah kaki mendekat. Salah satu anggota keluarga masuk ke dapur, menyapaku dengan nada biasa, seolah tidak terjadi apa-apa. Aku membalas dengan senyum kecil. Normal. Seperti biasa. Dan di momen itu, aku sadar satu hal. Tidak semua orang benar-benar peduli dengan apa yang baru saja terjadi. Dan mungkin, itu bukan hal yang buruk. Karena itu berarti, ini bukan tentang mereka. Ini tentang aku. Tentang bagaimana aku memilih untuk merespons. Tentang bagaimana aku melanjutkan dari titik ini. Aku kembali ke ruang tengah setelah itu, duduk di tempatku sebelumnya, dan untuk pertama kalinya sejak semuanya terjadi, aku tidak lagi merasa tertekan seperti tadi. Bukan karena situasinya berubah, tapi karena aku yang berubah. Aku tidak lagi melihat diri sebagai seseorang yang sedang disudutkan. Aku melihat diriku sebagai seseorang yang sedang diberi alasan. Alasan untuk bergerak. Alasan untuk berubah. Alasan untuk membuktikan, bukan kepada mereka, tapi kepada diriku sendiri. Bahwa aku tidak akan terus berada di posisi ini. Bahwa aku mampu lebih dari yang mereka lihat. Dan bahwa suatu hari nanti, aku tidak perlu mengatakan apapun. Karena semuanya akan terlihat dengan sendirinya. Aku menatap sekeliling ruangan itu sekali lagi. Orang-orang yang masih berbicara, masih tertawa, masih menjalani hari mereka seperti biasa. Dan di dalam hatiku, sesuatu mulai terbentuk dengan lebih jelas. Bukan kemarahan. Bukan juga kesedihan. Tapi, tekad. Tekad yang tidak perlu diucapkan.
Tekad yang tidak perlu ditunjukkan sekarang. Karena aku tahu, waktuku belum datang. Tapi saat itu datang, aku tidak akan diam lagi. Malam yang berat. Malam itu terasa jauh lebih sunyi dari biasanya, bukan karena rumah ini benar-benar sepi, tapi karena pikiranku tidak pernah benar-benar berhenti sejak kejadian siang tadi. Seolah setiap kata yang diucapkan terus berputar, mengulang, dan semakin terasa jelas maknanya. Aku berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit yang gelap, mencoba memejamkan mata, tapi setiap kali aku mencoba tidur, bayangan itu kembali muncul. Ruang tengah, tatapan orang-orang, dan suara yang mengucapkan kalimat itu dengan begitu santai, seolah itu bukan sesuatu yang menyakitkan. Aku menarik napas perlahan, mencoba menenangkan diri, tapi semakin aku mencoba, semakin jelas bahwa aku tidak bisa menghindari apa yang aku rasakan. Ini bukan lagi sekadar sakit hati. Ini, kelelahan. Kelelahan karena terus menahan. Kelelahan karena terus diam. Kelelahan karena harus terlihat kuat, padahal di dalam, semuanya tidak sebaik itu. Aku menoleh ke samping. Suamiku sudah terbaring, ponselnya masih di tangan, wajahnya terlihat tenang, seolah hari ini tidak membawa sesuatu yang perlu dipikirkan lebih jauh. Dan disitulah perasaan itu kembali muncul. Bukan marah, bukan kecewa yang meledak, tapi sesuatu yang lebih dalam. Kosong. Seolah aku sedang berada di tempat yang sama, dengan orang yang seharusnya paling dekat denganku, tapi terasa sangat jauh. Aku ingin berbicara, ingin mengatakan semuanya, ingin meluapkan semua yang selama ini kutahan. Tapi aku tidak melakukannya, karena aku tahu, hasilnya akan sama seperti sebelumnya. Dia akan mendengarkan, lalu diam, atau mungkin, mengatakan bahwa aku terlalu berlebihan, dan aku tidak punya tenaga untuk mengulang hal yang sama lagi. Aku memejamkan mata sejenak, mencoba mengumpulkan diriku sendiri, mencoba memahami apa yang sebenarnya aku butuhkan saat ini. Bukan pembelaan, bukan juga pengakuan dari orang lain, tapi arah. Aku butuh tahu kemana aku harus melangkah dari sini. Karena aku tidak bisa terus berada di posisi ini, menunggu sesuatu berubah tanpa melakukan apa-apa. Aku membuka mata perlahan, lalu duduk di tepi tempat tidur, membiarkan keheningan malam itu mengelilingiku. Tidak ada suara, tidak ada gangguan, hanya aku dan pikiranku sendiri. Dan di dalam keheningan itu, untuk pertama kalinya, aku berhenti memikirkan mereka. Aku berhenti memikirkan apa yang mereka katakan. Aku berhenti memikirkan bagaimana mereka melihatku. Dan aku mulai bertanya pada diriku sendiri. Aku mau hidup seperti apa? Pertanyaan itu sederhana. Tapi jawabannya tidak mudah. Karena selama ini, tanpa aku sadari, aku terlalu fokus pada bagaimana aku diterima, bagaimana aku terlihat, dan bagaimana aku menyesuaikan diri, sampai aku lupa untuk benar-benar memikirkan apa yang aku inginkan. Aku menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Dan di saat itu, sesuatu mulai terasa jelas. Aku tidak ingin terus merasa seperti ini. Aku tidak ingin terus berada di tempat di mana aku harus membuktikan diriku setiap hari. Aku tidak ingin terus hidup dalam perasaan bahwa aku tidak cukup. Dan yang paling penting, aku tidak ingin kehilangan diriku sendiri hanya untuk memenuhi standar orang lain. Pikiran itu datang dengan tenang. Tidak terburu-buru. Tidak juga penuh emosi. Tapi justru karena itu, terasa lebih kuat. Aku berdiri perlahan, berjalan ke arah jendela, lalu membuka sedikit tirainya, membiarkan udara malam masuk, membawa suasana yang sedikit lebih lega. Di luar, semuanya terlihat biasa. Tenang. Seolah dunia tetap berjalan tanpa terganggu oleh apa yang terjadi di dalam rumah ini. Dan disitulah aku menyadari sesuatu. Hidupku tidak harus berhenti di sini. Aku punya pilihan. Mungkin tidak mudah. Mungkin butuh waktu. Tapi tetap ada. Aku menatap keluar cukup lama, membiarkan pikiranku menyusun semuanya dengan lebih terarah.
mencoba melihat kemungkinan-kemungkinan yang sebelumnya tidak pernah benar-benar kupikirkan. Dan perlahan, satu keputusan mulai terbentuk. Belum sempurna. Belum sepenuhnya jelas. Tapi cukup untuk membuatku tahu. Aku tidak akan terus bertahan dalam keadaan ini. Aku akan berubah. Aku akan bergerak. Bukan untuk membuktikan kepada mereka, tapi untuk membuktikan kepada diriku sendiri bahwa aku mampu keluar dari ini. Aku menutup kembali tirai jendela, lalu kembali ke tempat tidur, kali ini dengan perasaan yang sedikit berbeda. Bukan karena semuanya sudah baik, tapi karena aku sudah menemukan arah. Dan meskipun jalannya belum terlihat jelas, aku tahu, aku sudah mulai berjalan. Keputusan dalam diam. Pagi itu terasa sama seperti hari-hari sebelumnya bagi semua orang di rumah ini, tapi tidak bagiku, karena sejak malam tadi, sejak aku benar-benar jujur pada diriku sendiri tentang apa yang aku rasakan dan apa yang aku inginkan, ada sesuatu yang berubah di dalam diriku. Bukan perubahan yang terlihat. Bukan juga sesuatu yang langsung bisa dirasakan orang lain. Tapi perubahan yang cukup untuk membuat cara aku melihat semuanya menjadi berbeda. Aku bangun seperti biasa, melakukan rutinitas yang sama, menyapa orang-orang dengan nada yang sama, dan menjalani pagi itu seolah tidak ada yang berubah. Namun di dalam diriku, semuanya sudah tidak lagi sama. Aku tidak lagi melihat diriku sebagai seseorang yang harus bertahan. Aku mulai melihat diriku sebagai seseorang yang harus bergerak. Dan perbedaan itu terasa besar. Saat aku berada di dapur, menyiapkan sarapan seperti biasanya, aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya tidak pernah benar-benar aku pikirkan. Waktu, kebiasaan di rumah, ritme aktivitas setiap orang, dan bagaimana semuanya berjalan dari pagi hingga malam. Bukan karena aku ingin menghindar, tapi karena aku mulai berpikir lebih jauh. Tentang bagaimana aku bisa keluar dari posisi ini. Tentang bagaimana aku bisa berdiri tanpa harus terus berada di bawah bayangan penilaian orang lain. Aku tidak langsung melakukan sesuatu yang besar. Aku tidak langsung mengambil keputusan yang drastis. Karena aku tahu, perubahan yang bertahan lama tidak dimulai dengan langkah besar, tapi dengan langkah kecil yang konsisten. Jadi aku mulai dari hal yang paling sederhana. Aku berhenti menunggu. Selama ini, tanpa aku sadari, aku selalu menunggu. Menunggu keadaan berubah. Menunggu mereka berhenti. Menunggu suamiku menyadari. Menunggu waktu yang tepat. Namun sekarang, aku tahu satu hal, tidak ada yang akan berubah jika aku terus menunggu. Jadi pagi itu, tanpa mengatakan apa-apa kepada siapapun, aku mulai mengambil langkah kecilku sendiri. Aku mulai memikirkan kembali apa yang bisa aku lakukan, apa yang aku punya, dan apa yang bisa aku kembangkan. Bukan untuk menunjukkan kepada mereka, tapi untuk membangun sesuatu untuk diriku sendiri. Aku duduk sebentar setelah semua pekerjaan selesai, mengambil waktu untuk benar-benar fokus pada pikiranku, bukan pada suara di sekitarku. Aku mulai menyusun kemungkinan. Apa yang bisa aku lakukan dari sekarang? Apa yang bisa aku mulai tanpa bergantung pada siapapun? Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa punya kendali. Bukan kendali atas situasi, tapi kendali atas diriku sendiri. Hari itu aku tidak banyak bicara, tidak banyak bereaksi. Dan mungkin dari luar, aku terlihat sama seperti biasanya. Namun sebenarnya, aku sedang berubah. Aku tidak lagi menyerap setiap kata yang mereka ucapkan. Aku tidak lagi memikirkan setiap sindiran yang mereka lontarkan. Bukan karena aku tidak peduli, tapi karena aku mulai memilih apa yang layak aku bawa dalam pikiranku. Siang itu, saat kembali mendengar pembicaraan yang hampir sama seperti hari-hari sebelumnya, aku tidak lagi merasakan hal yang sama. Kalimat-kalimat itu masih ada. Nada suara itu masih sama. Tapi dampaknya tidak lagi sebesar dulu. Karena sekarang aku tahu, aku tidak akan selamanya berada di sini. Dan pikiran itu
memberikan kekuatan yang berbeda. Sore harinya, aku menyempatkan diri untuk menyendiri sejenak, duduk di tempat yang cukup tenang, dan kembali memikirkan langkah-langkah kecil yang bisa aku lakukan ke depan. Tidak perlu sempurna. Tidak perlu langsung berhasil. Yang penting, aku mulai. Aku tidak butuh pengakuan sekarang. Aku tidak butuh pembelaan sekarang. Aku hanya butuh satu hal, proses. Dan untuk pertama kalinya sejak semuanya terasa berat, aku tidak lagi merasa terjebak. Karena aku tahu, aku sedang bergerak. Pelan, diam, tapi pasti. Dan mungkin mereka tidak melihatnya sekarang. Mungkin mereka masih akan terus berkata hal yang sama. Tapi suatu saat nanti, aku tidak perlu menjelaskan apapun. Karena hasilnya akan berbicara dengan sendirinya. Aku mulai bergerak. Hari-hari setelah keputusan itu terasa berbeda, bukan karena lingkungan di sekitarku berubah, tapi karena aku yang mulai melihat semuanya dengan cara yang tidak lagi sama. Seolah ada jarak antara diriku sekarang dan diriku yang dulu, yang terlalu banyak menahan, terlalu banyak menunggu, dan terlalu sering mengabaikan apa yang sebenarnya aku butuhkan. Aku tidak membuat pengumuman. Aku tidak memberitahu siapapun. Bahkan suamiku sendiri tidak tahu apa yang sedang aku pikirkan. Karena aku tahu, belum waktunya. Langkah ini bukan untuk dilihat. Langkah ini untuk dibangun. Aku mulai dari hal yang paling sederhana, menggunakan waktu yang selama ini terasa kosong menjadi sesuatu yang berarti. Setelah semua pekerjaan rumah selesai, setelah semua orang sibuk dengan urusannya masing-masing, aku mulai menyisihkan waktu untuk diriku sendiri, bukan untuk beristirahat, tapi untuk memulai sesuatu yang selama ini hanya ada di pikiranku. Awalnya terasa ragu. Banyak pertanyaan. Banyak kekhawatiran. Apakah aku bisa? Apakah ini akan berhasil? Apakah aku hanya membuang waktu? Namun aku memilih untuk tidak terlalu memikirkan semua itu. Karena jika aku terus menunggu sampai semuanya terasa pasti, aku tidak akan pernah mulai. Jadi aku mulai. Pelan. Tanpa suara. Tanpa ekspektasi besar. Hanya fokus pada satu hal. Bergerak. Hari pertama mungkin tidak terlihat berarti. Tidak ada hasil yang langsung terlihat. Tidak ada perubahan besar yang bisa dirasakan. Namun bagiku, itu sudah cukup. Karena aku tahu, ini bukan tentang seberapa cepat aku sampai. Ini tentang apakah aku benar-benar melangkah. Hari demi hari berlalu. Dan perlahan, aku mulai menemukan ritmenya. Aku mulai lebih teratur. Lebih fokus. Lebih percaya diri dengan apa yang aku lakukan. Aku belajar dari kesalahan kecil. Aku memperbaiki apa yang bisa diperbaiki. Dan tanpa aku sadari, sesuatu mulai terbentuk. Belum besar. Belum sempurna. Tapi nyata. Di sisi lain, kehidupan di rumah tetap berjalan seperti biasa. Komentar-komentar itu masih ada. Nada suara itu tidak berubah. Sindiran-sindiran itu tetap muncul di momen-momen yang sama. Namun kali ini, aku tidak lagi merasakannya seperti dulu. Bukan karena mereka berhenti, tapi karena aku tidak lagi memberi ruang bagi kata-kata itu untuk masuk terlalu dalam. Aku tidak lagi membawa semuanya ke dalam pikiranku. Aku tidak lagi memikirkannya berulang-ulang. Karena sekarang aku punya sesuatu yang lebih penting untuk difokuskan. Diriku sendiri. Suatu siang, saat aku sedang melakukan apa yang sudah mulai menjadi rutinitasku, aku sempat mendengar lagi percakapan yang sama, tentang rumah, tentang kemandirian, tentang bagaimana seseorang seharusnya hidup. Dan seperti biasa, arah pembicaraan itu kembali menyentuh posisiku. Namun kali ini, aku tidak berhenti. Aku tidak terdiam. Aku tidak merasa hancur. Aku hanya melanjutkan. Karena untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasakan perbedaan. Aku tidak lagi hidup untuk menjawab mereka. Aku hidup untuk membangun diriku. Dan itu membuat segalanya terasa lebih ringan. Malam hari, saat aku kembali ke kamar,
Aku duduk sebentar, memikirkan apa yang sudah aku lakukan hari ini. Tidak ada yang spektakuler. Tidak ada yang bisa langsung dibanggakan. Tapi ada satu hal yang membuatku tersenyum kecil. Aku tidak berhenti. Dan itu cukup. Aku menatap ke arah jendela, membiarkan pikiranku berjalan sejenak, lalu menarik napas panjang dengan perasaan yang berbeda dari sebelumnya. Bukan lagi penuh tekanan. Bukan lagi penuh keraguan. Tapi, penuh arah. Aku tahu jalannya masih panjang. Aku tahu aku belum sampai dimanapun. Tapi aku juga tahu, aku sudah tidak berada di titik yang sama lagi. Dan mungkin, mereka belum melihatnya. Mungkin mereka masih akan terus merendahkanku seperti sebelumnya. Tapi suatu saat nanti, aku tidak perlu menjelaskan apapun. Karena apa yang aku bangun sekarang, akan menjadi jawaban yang tidak bisa mereka bantah. Mereka masih merendahkan. Semakin hari, semakin aku merasakan perubahan dalam diriku sendiri, bukan hanya dari apa yang aku lakukan, tapi dari cara aku melihat diriku, karena perlahan aku mulai menyadari bahwa aku tidak lagi berada di titik yang sama seperti sebelumnya. Aku tidak lagi hanya bertahan, aku sudah mulai membangun. Namun di sisi lain, tidak semua hal berubah. Rumah ini masih sama. Orang-orang di dalamnya masih sama. Dan cara mereka melihatku juga belum berubah. Komentar-komentar itu masih datang. Bahkan kali ini terasa lebih tajam, lebih jelas, dan tidak lagi berusaha disamarkan. Suatu sore, saat aku sedang duduk di ruang tengah, mencoba menyelesaikan sesuatu yang sedang aku kerjakan, mertuaku melintas dan berhenti sejenak, melihat ke arahku dengan tatapan yang tidak asing. Tatapan yang seolah ingin mengatakan sesuatu. Dan benar saja, beberapa detik kemudian, beliau mulai berbicara. Dengan nada yang terdengar ringan, tapi mengandung sesuatu yang tidak ringan sama sekali, beliau berkata bahwa orang yang terlalu lama berada di zona nyaman biasanya akan sulit berkembang, dan bahwa tidak semua orang bisa keluar dari keadaan jika tidak benar-benar berusaha. Kalimat itu mungkin terdengar umum. Bisa ditujukan kepada siapa saja. Tapi cara beliau melihatku saat mengucapkannya, membuat semuanya terasa sangat jelas. Aku yang dimaksud. Aku tidak menjawab. Tidak menatap balik. Aku hanya tetap fokus pada apa yang sedang aku lakukan, seolah aku tidak mendengar, meskipun setiap kata itu tetap masuk ke telingaku dengan sangat jelas. Beberapa detik kemudian, beliau melanjutkan dengan mengatakan bahwa hidup itu tidak cukup hanya dengan niat, tapi harus ada bukti nyata, karena tanpa hasil, semua usaha hanya akan terlihat seperti alasan. Dan disitulah aku benar-benar merasakan perbedaan antara diriku sekarang dan diriku yang dulu. Dulu, mungkin aku akan terdiam. Mungkin aku akan merasa tersinggung. Mungkin aku akan membawa kalimat itu ke dalam pikiranku sepanjang hari. Tapi sekarang, aku hanya mendengarkan, tanpa membiarkannya masuk lebih jauh. Karena aku tahu satu hal, aku sudah bergerak. Mereka mungkin belum melihatnya. Mereka mungkin tidak tahu. Tapi itu tidak mengubah kenyataan bahwa aku sudah berada di jalanku sendiri. Aku tetap diam. Bukan karena aku kalah, tapi karena aku tidak lagi merasa perlu menjelaskan. Mertuaku akhirnya berjalan pergi, meninggalkanku di ruangan itu dengan suasana yang kembali tenang, seolah tidak ada yang baru saja terjadi. Namun di dalam diriku, ada sesuatu yang semakin kuat. Bukan kemarahan, bukan juga keinginan untuk membalas, tapi keyakinan. Keyakinan bahwa aku tidak lagi berada di posisi yang sama seperti yang mereka pikirkan. Malam itu, saat aku kembali ke kamar, aku duduk sejenak, memikirkan semua yang sudah terjadi hari ini, dan untuk pertama kalinya, aku tidak lagi merasa lelah mendengarnya. Aku justru merasa semakin yakin. Karena setiap kali mereka merendahkanku, aku justru semakin tahu. Aku tidak akan selamanya berada di titik ini. Aku melihat kembali apa yang sudah aku lakukan selama beberapa waktu terakhir. Mungkin belum besar. Mungkin belum terlihat.
tapi nyata. Dan itu cukup untuk membuatku terus melangkah. Aku tersenyum kecil, bukan karena aku merasa menang, tapi karena aku tahu. Aku sudah tidak lagi berjalan di tempat. Dan mungkin mereka masih melihatku sebagai seseorang yang belum cukup. Mungkin mereka masih akan terus berkata hal yang sama. Tapi suatu saat nanti, aku tidak perlu menjawab satu kata pun. Karena saat itu tiba, mereka akan melihatnya sendiri. Hari itu datang. Aku tidak pernah benar-benar tahu kapan tepatnya hari itu akan datang. Karena selama ini semua yang aku lakukan berjalan tanpa kepastian, tanpa jaminan, dan tanpa ada yang benar-benar tahu selain diriku sendiri. Namun pagi itu, terasa berbeda. Bukan karena ada sesuatu yang berubah di luar, tapi karena di dalam diriku, aku tahu. Aku sudah sampai di titik yang selama ini aku bangun sedikit demi sedikit. Aku bangun seperti biasa, melakukan rutinitas yang sama, berjalan melewati ruangan yang sama, mendengar suara yang sama. Namun kali ini, semua itu tidak lagi terasa menekan. Justru terasa seperti latar belakang dari sesuatu yang lebih besar. Aku tidak terburu-buru. Aku tidak menunjukkan apapun. Aku tetap menjadi diriku yang selama ini mereka lihat. Tenang, diam, biasa. Karena aku tahu, ini bukan tentang terlihat siap. Ini tentang benar-benar siap. Di dalam pikiranku, semua yang selama ini aku bangun mulai tersusun dengan jelas. Apa yang akan aku lakukan, kapan waktunya, dan bagaimana aku akan menunjukkannya tanpa harus menjelaskan terlalu banyak. Aku tidak ingin membalas. Aku tidak ingin mempermalukan. Aku hanya ingin menunjukkan. Siang itu, suasana rumah kembali seperti biasa, dengan percakapan ringan yang perlahan kembali mengarah ke topik yang sama, tentang kehidupan, tentang pencapaian, dan tentu saja, tentang rumah. Namun kali ini, aku tidak lagi merasa tertekan saat mendengarnya. Aku justru merasa tenang. Karena aku tahu sesuatu yang mereka tidak tahu. Aku duduk di sana, mendengarkan seperti biasa, sesekali tersenyum, sesekali mengangguk, tapi di dalam diriku, ada keyakinan yang tidak pernah aku rasakan sebelumnya. Keyakinan bahwa aku tidak lagi berada di posisi yang mereka pikirkan. Bahwa semua yang selama ini mereka ucapkan, sudah tidak lagi relevan dengan diriku sekarang. Sore hari mulai mendekat. Dan bersamaan dengan itu, aku tahu waktunya juga semakin dekat. Aku berdiri dari tempat dudukku, berjalan ke arah kamar, lalu mengambil sesuatu yang selama ini aku simpan dengan hati-hati. Sesuatu yang menjadi hasil dari semua proses yang sudah aku jalani. Tanganku sedikit gemetar. Bukan karena aku takut, tapi karena ini adalah momen yang selama ini hanya ada di pikiranku, dan sekarang benar-benar akan terjadi. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri, lalu menatap benda itu sejenak, memastikan bahwa aku siap. Bukan hanya secara fisik, tapi juga secara mental. Karena aku tahu, setelah ini, tidak ada yang akan sama lagi. Aku kembali keluar dari kamar dengan langkah yang kuusahakan tetap normal, meskipun di dalam diriku semuanya terasa lebih cepat. Suasana rumah masih sama. Orang-orang masih berbicara. Tidak ada yang menyadari apa yang akan terjadi. Dan mungkin, itu yang membuat momen ini terasa lebih kuat. Aku duduk kembali di ruang tengah, memegang apa yang akan aku tunjukkan, menunggu waktu yang tepat, bukan karena aku ragu, tapi karena aku ingin semuanya terjadi, dengan jelas. Tanpa terburu-buru. Tanpa drama. Hanya, tepat. Beberapa menit berlalu. Dan akhirnya, momen itu datang. Topik yang sama kembali muncul. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak hanya mendengarkan. Aku siap untuk menunjukkan. Aku mengangkat pandanganku perlahan, menatap ke arah mereka yang selama ini selalu berbicara, lalu untuk pertama kalinya, aku tidak lagi merasa kecil di hadapan mereka. Karena sekarang aku tahu, aku tidak perlu membela diri. Aku hanya perlu memperlihatkan. Dan hari itu, akhirnya datang.
Semua terdiam. Momen itu datang lebih tenang dari yang pernah aku bayangkan. Tidak ada musik dramatis, tidak ada suara yang meninggi, hanya suasana biasa yang tiba-tiba berubah. Ketika aku akhirnya memutuskan untuk tidak lagi hanya duduk dan mendengarkan. Topik yang sama kembali muncul di ruang itu. Tentang kehidupan, tentang pencapaian, dan tentu saja, tentang rumah. Mertuaku mulai berbicara seperti biasanya, dengan nada yang tidak berubah, seolah semua yang diucapkan selama ini adalah hal yang wajar untuk diulang. Beliau kembali menyinggung tentang bagaimana seseorang seharusnya bisa berdiri sendiri, tentang bagaimana hidup tidak cukup hanya dengan usaha tanpa hasil, dan tentang bagaimana sebuah keluarga membutuhkan sesuatu yang nyata untuk bisa disebut berhasil. Aku duduk di sana, diam, mendengarkan. Namun kali ini, aku tidak lagi berada di posisi yang sama. Aku tidak lagi merasa ditekan. Aku tidak lagi merasa harus menahan sesuatu. Karena aku tahu, ini saatnya. Aku menarik napas perlahan, lalu mengangkat tanganku sedikit, cukup untuk memberi tanda bahwa aku ingin berbicara. Ruangan itu langsung berubah. Bukan karena aku berbicara keras, tapi karena aku jarang melakukannya. Beberapa orang mulai menoleh ke arahku. Mertuaku berhenti di tengah kalimatnya. Dan untuk beberapa detik, suasana menjadi hening. Aku berdiri perlahan. Tidak terburu-buru. Tidak juga ragu. Lalu aku menatap ke arah mereka satu persatu, bukan dengan tatapan menantang, tapi dengan ketenangan yang bahkan aku sendiri baru menyadarinya. Dan tanpa banyak kata, aku mulai. Aku tidak menjelaskan panjang lebar. Aku tidak membela diri. Aku tidak menyebut apa yang selama ini aku rasakan. Aku hanya menunjukkan apa yang selama ini aku bangun. Apa yang selama ini tidak mereka lihat. Apa yang selama ini mereka anggap tidak ada. Aku mengeluarkan sesuatu yang selama ini aku simpan. Sesuatu yang menjadi bukti. Nyata. Jelas. Dan tidak bisa diperdebatkan. Aku meletakkannya di hadapan mereka. Tanpa drama. Tanpa emosi berlebihan. Hanya fakta. Dan di saat itu juga, semuanya berubah. Tidak ada suara. Tidak ada komentar. Tidak ada tawa. Ruangan yang tadi penuh dengan percakapan, tiba-tiba sunyi. Benar-benar sunyi. Beberapa orang saling melihat. Beberapa menatap ke arahku, dan sebagian hanya diam. Mertuaku tidak langsung berbicara. Beliau hanya melihat, lebih lama dari biasanya, seolah mencoba memastikan bahwa apa yang ada di hadapannya benar-benar nyata. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku melihat sesuatu yang belum pernah aku lihat sebelumnya di wajahnya. Bukan kemarahan, bukan juga sindiran. Tapi, ketidakpastian. Aku tidak mengatakan apa-apa setelah itu. Aku tidak menambahkan penjelasan. Aku tidak mencoba memperkuat. Karena aku tahu, ini sudah cukup. Semua yang selama ini mereka tanyakan, sudah terjawab. Semua yang selama ini mereka ragukan, sudah terlihat. Dan semua yang selama ini mereka ucapkan, tidak lagi memiliki tempat. Beberapa detik berlalu dalam keheningan yang terasa panjang. Lalu seseorang mencoba berbicara, tapi suaranya pelan, tidak sekuat sebelumnya. Suasana yang tadi penuh keyakinan, kini berubah menjadi hati-hati. Dan disitulah aku benar-benar merasakan sesuatu yang selama ini tidak pernah aku rasakan di ruangan itu. Aku tidak lagi berada di bawah. Aku tidak lagi menjadi pusat penilaian. Aku berdiri di sana, dengan perasaan yang tenang, bukan karena aku ingin membalas, tapi karena aku akhirnya tahu. Aku tidak pernah seburuk yang mereka pikirkan. Aku hanya belum terlihat. Dan sekarang, aku sudah terlihat. Aku menarik napas pelan, lalu duduk kembali tanpa mengatakan apapun lagi. Mereka masih diam, masih mencoba memahami. Dan untuk pertama kalinya, tidak ada lagi yang merendahkanku. Penyesalan yang terlambat.
Setelah momen itu, setelah keheningan yang sebelumnya terasa tidak pernah terjadi di rumah ini akhirnya benar-benar hadir, suasana di ruangan itu tidak lagi sama seperti sebelumnya, karena meskipun tidak ada yang mengucapkan secara langsung, semua orang bisa merasakan bahwa sesuatu telah berubah. Bukan hanya tentang apa yang baru saja aku tunjukkan, tapi tentang bagaimana mereka selama ini melihatku. Beberapa orang mulai berbicara kembali, tapi tidak lagi sekeras sebelumnya, tidak lagi sepercaya diri tadi, seolah setiap kata yang keluar kini dipikirkan lebih dulu, tidak lagi spontan seperti sebelumnya. Aku duduk di tempatku. Tenang. Tidak ada perasaan ingin menang. Tidak juga keinginan untuk membalas. Karena apa yang baru saja terjadi, sudah lebih dari cukup. Aku tidak membutuhkan pengakuan. Aku tidak membutuhkan permintaan maaf. Karena yang aku butuhkan selama ini, bukan itu. Aku hanya ingin dihargai. Dan untuk pertama kalinya, aku merasakannya. Bukan dari kata-kata, tapi dari perubahan. Aku bisa melihatnya dari cara mereka melihatku sekarang. Tidak lagi seperti sebelumnya, tidak lagi dengan nada merendahkan, tidak lagi dengan sikap yang seolah aku selalu kurang. Ada jeda, ada kehati-hatian, dan mungkin ada penyesalan. Mertuaku masih duduk di tempatnya. Diam. Lebih lama dari biasanya. Beliau tidak langsung berbicara setelah itu, tidak juga mencoba mengembalikan suasana seperti sebelumnya, seolah beliau sendiri sedang memproses sesuatu yang tidak pernah beliau bayangkan sebelumnya. Beberapa kali aku melihat beliau melirik ke arahku. Bukan dengan tatapan yang sama seperti dulu, tapi dengan sesuatu yang berbeda. Lebih pelan, lebih dalam, dan mungkin lebih sadar. Namun tidak ada kata yang diucapkan. Tidak ada permintaan maaf. Tidak ada penjelasan. Hanya diam. Dan entah kenapa, itu tidak terasa kurang. Karena aku tahu, tidak semua penyesalan perlu diucapkan untuk bisa dirasakan. Aku menatap ke arah sekeliling ruangan sekali lagi. Orang-orang yang tadi begitu mudah berbicara, kini terlihat lebih berhati-hati, lebih memilih diam daripada mengatakan sesuatu yang mungkin tidak tepat. Dan disitulah aku menyadari sesuatu. Aku tidak lagi berada di posisi yang sama. Bukan karena aku berubah menjadi seseorang yang berbeda, tapi karena aku akhirnya menunjukkan siapa diriku sebenarnya. Dan terkadang, itu saja sudah cukup untuk mengubah segalanya. Beberapa saat kemudian, acara itu perlahan berakhir. Orang-orang mulai berpindah, beberapa mulai pulang, dan suasana rumah kembali lebih tenang dari sebelumnya. Aku berdiri dari tempat dudukku, berjalan pelan ke arah dapur seperti biasanya, melakukan hal yang sama seperti hari-hari sebelumnya. Namun kali ini, perasaannya berbeda. Tidak ada lagi tekanan. Tidak ada lagi beban yang sama. Seolah sesuatu yang selama ini menahan, akhirnya terlepas. Saat aku berada di dapur, aku mendengar langkah kaki mendekat. Aku menoleh. Mertuaku berdiri di sana. Tidak terlalu dekat. Tidak juga terlalu jauh. Hanya berdiri. Untuk beberapa detik, kami saling diam. Tidak ada yang berbicara. Namun suasana di antara kami tidak lagi sama seperti sebelumnya. Beliau membuka mulutnya sedikit, seolah ingin mengatakan sesuatu. Namun tidak jadi. Hanya menarik napas pelan. Lalu mengangguk kecil. Dan berjalan pergi. Itu saja. Tidak ada kalimat. Tidak ada penjelasan. Tapi entah kenapa, aku mengerti. Dan aku tidak merasa perlu lebih dari itu. Aku kembali ke aktivitas kecilku, tapi kali ini dengan perasaan yang jauh lebih ringan, karena aku tahu. Aku tidak lagi harus membuktikan apapun. Aku sudah melakukannya. Dan sekarang, mereka yang harus memahami. Namun di tengah semua itu, ada satu hal yang aku sadari dengan sangat jelas. Meskipun mereka mulai berubah, aku juga sudah berubah. Aku tidak lagi menjadi orang yang sama seperti sebelumnya. Aku tidak lagi bergantung pada penilaian mereka. Aku tidak lagi mencari pengakuan dari mereka.
Karena aku sudah menemukannya dari diriku sendiri. Dan mungkin, itu adalah hal paling penting dari semuanya. Akhir yang berubah. Setelah hari itu, setelah semua yang selama ini hanya menjadi tekanan akhirnya menemukan bentuknya sendiri, hidupku tidak langsung berubah secara drastis, tidak tiba-tiba menjadi sempurna, dan tidak juga menjadi bebas dari masalah, tapi ada satu hal yang berubah dengan sangat jelas. Aku tidak lagi bangun dengan perasaan yang sama. Tidak lagi merasa harus membuktikan sesuatu setiap kali membuka mata. Tidak lagi membawa beban yang selama ini seolah selalu mengikuti kemanapun aku pergi. Karena sekarang aku tahu, aku sudah cukup. Bukan karena orang lain akhirnya melihatku, tapi karena aku akhirnya melihat diriku sendiri dengan cara yang berbeda. Rumah ini masih sama. Dindingnya tidak berubah. Orang-orangnya masih sama. Rutinitasnya masih berjalan seperti biasa. Namun suasananya tidak lagi sama. Ada sesuatu yang bergeser. Sesuatu yang tidak diucapkan, tapi terasa. Mertuaku tidak lagi berbicara seperti sebelumnya. Tidak ada lagi kalimat yang merendahkan. Tidak ada lagi nada yang menyiratkan bahwa aku kurang. Bukan berarti semuanya menjadi hangat. Bukan berarti hubungan kami langsung menjadi dekat. Tapi ada batas yang kini mereka jaga. Dan itu sudah lebih dari cukup. Suamiku juga tidak banyak berubah dalam kata-kata. Dia tetap diam seperti biasanya. Namun kali ini, diamnya tidak lagi terasa seperti jarak. Karena aku sudah tidak lagi bergantung pada diam itu. Aku tidak lagi menunggu dia untuk mengerti. Aku tidak lagi berharap dia akan berubah. Karena aku sudah menemukan pijakanku sendiri. Dan itu membuat segalanya terasa lebih ringan. Hari-hari berikutnya berjalan lebih tenang. Aku tetap melakukan apa yang sudah aku mulai. Tetap membangun. Tetap bergerak. Namun kali ini, tanpa tekanan. Tanpa dorongan untuk membuktikan. Karena aku tidak lagi melakukan ini untuk mereka. Aku melakukannya untuk diriku sendiri. Suatu sore, aku duduk sendirian di ruang tengah, tempat yang dulu menjadi saksi dari begitu banyak hal yang ingin aku lupakan. Aku melihat sekeliling. Tempat yang sama. Sofa yang sama. Sudut yang sama. Namun perasaanku tidak lagi sama. Aku tidak lagi merasa kecil di ruangan ini. Aku tidak lagi merasa seperti seseorang yang sedang dinilai. Aku hanya ada. Dan untuk pertama kalinya, itu cukup. Aku menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan, membiarkan ketenangan itu benar-benar aku rasakan tanpa gangguan dari pikiran yang dulu selalu penuh. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Aku tidak tahu apakah semuanya akan selalu seperti ini. Aku tidak tahu apakah akan ada konflik baru. Namun satu hal yang aku tahu dengan pasti. Aku tidak akan kembali menjadi diriku yang dulu. Aku tidak akan kembali diam tanpa arah. Aku tidak akan kembali menahan tanpa batas. Karena sekarang aku tahu, diam itu bukan berarti lemah. Tapi diam tanpa tujuan, itu yang membuat kita hilang. Dan aku sudah menemukannya. Aku berdiri perlahan dari tempat dudukku, lalu berjalan melewati ruangan itu tanpa ragu, tanpa perasaan tertahan, tanpa beban yang dulu selalu mengikuti langkahku. Aku tidak menoleh ke belakang. Bukan karena aku ingin melupakan, tapi karena aku sudah tidak perlu lagi melihat ke sana. Yang ada di depanku sudah cukup. Dan mungkin, bagi orang lain, ini hanya cerita sederhana tentang seorang menantu yang akhirnya membuktikan sesuatu. Tapi bagiku, ini bukan tentang mereka. Ini tentang bagaimana aku akhirnya berhenti menunggu dihargai, dan mulai menghargai diriku sendiri.